Kalau ada santri Abuya yang melakukan mukhalafah, takzir yang beliau berikan itu apa dan apakah Kiai Lutfi pernah kena takzir itu? Contohnya saya sama Kiai Lutfi pernah dicambuk 1 kali. Kalau antara Kiai Lutfi dengan Abuya pernah? Begini, pertama standar ya. Cokot ya. Standar pelanggaran itu berbeda ya. Seperti kalau kita belajar dalam masalah mustalahul hadis itu ya. Ada situ ulama-ulama ahlul hadis itu standarnya berbeda dengan kita-kita itu ya. Ulama ahlul hadis kalau melihat mau mengambil periwayatan suatu hadis itu ya. Misalnya ini Ustadz Faris mau belajar sama saya gitu. Sudah niat dari rumah mau belajar mengambil satu hadis. Nah, ternyata saya ini makan sambil berjalan. Padahal makan sambil berjalan hukum fikihnya kan halal kan. Tapi karena perilaku saya itu ya, saya makan sambil berjalan. Maka kalau Ustadz Faris ini seorang muhadits, apalagi hadisnya ini pilih yang sohe-sohe, akan membatalkan belajar pada saya. Itu standar. Tapi kalau kita santri makan bukan sekedar berjalan, main bola itu loh makan. Makan permen, makan ini, betul ya? Itu enggak ada yang mengatakan aib gitu. Nah itu standar ya. Demikian juga pelanggaran di Abuya itu standarnya berbeda dengan kita di Indonesia. Itu. Nah, termasuk juga standar kebersihan. Gitu. Jadi kalau saya contohkan misalnya ini ya, misalnya ini keju ini ya, ini keju ya, jatuh di jatuh di tanah lah gitu ya, keju gini, jatuh atau di meja yang bukan pada tempatnya. Kalau kita barangkali kita biarkan saja sampai akhir nanti. Kalau Abu yang lihat, Syuf, itu ada keju, kenapa enggak kamu ambil? Sudah, ini pelanggaran termasuk. Kalau saya di dekat situ ada kotoran enggak diambil, apa itu sampah sedikit, itu termasuk pelanggaran. Dan itu dipukul sama Abu ya, dijewer, dipukul, digigit kadang-kadang ya. Begitu. Misalnya di sini saya lihat, ini ada apa itu? Kok ada putih-putih di situ? Apa itu? Itu pelanggaran. Padahal menurut kita kan bukan pelanggaran kan? Menurut kita. Ya, itu bedanya. Jadi kalau dipukul di sana itu kita murid-murid Abuya kalau belum pernah dipukul Abuya katanya belum menjadi muridnya Abuya Maliki. Karena standarnya beda. Baju saya pernah. Nah, saya pernah itu baju saya ini kena kotor. Ya bagi saya kotornya bukan kotor ya. Tapi bagi Abuya itu adalah satu kotor ya. Karena kotor saya biarkan saja. Saya dijewer sama Abuya. Santri itu enggak boleh kotor kayak gini itu. Begitu. Ya. Jadi apa namanya? Standarnya itu berbeda. Pernah suatu saat kami ini para santri main bola. Nah, main bola itu berhentinya itu telat 10 menit. Nah, itu ketahuan sama Abuya. Wah itu sudah pelanggaran besar itu. Dianggap pelanggaran itu. Saya pernah dipukul sama Abuya gara-gara telat main bola. Turunnya dari lapangan itu telat. Ya enggak sampai lama lah 10 menit gitu. Sudah begitulah. Karena itu biasa kalau kita sana itu senang. Dan kita memahami memang ada satu pemeo ya dikatakan Darbul Habib Zabib. Al-Habib di sini tidak harus Habib-Habib dalam bahasa kita di Indonesia ya Habib Dzurriyyatun Nabi bukan itu. Tapi Habib adalah orang yang dicintai ya. Di sini adalah guru maksudnya. Darbul Habib Zabib. Pukulan orang yang dicintai maksudnya guru itu Zabib. Zabib adalah kismis. Menurut keyakinan orang Arab itu anak kecil kalau mulai dari kecil itu diberi zabib maka akan mencerdaskan. Nah, pukulan seorang guru itu akan mencerdaskan begitu. Ini sudah umum kita pahami di beberapa pesantren-pesantren di Arab sana dikatakan Darbul Habib Zabib ya. Dan tidak ada yang namanya kita dipukul kemudian mengadu pada orang tua itu enggak ada. Malu kita ya sama orang tua malu kita. Enggak ada itu namanya. Sudah apapun yang dilakukan oleh Abuya sebagai guru saya dan guru kita-kita ini ya sudah itu adalah pemberian dari Abuya insya Allah adalah barokahnya. Begitu yang kita yakini. Jadi kalau berapa kali saya dipukul sama Abuya nggak terhitung. Ya itu ya. Mungkin orang sekarang mengatakan gak salah aja dipukul apalagi salah. Gitu. Gimana gak salah dipukul? Seperti saya diperintahkan untuk nulis. Namanya nulis kan berat ya. Misalnya bikin sin. Ya, renggaknya itu kebanyakan satu. Kan mungkin saya terjadi ya.
Itu kalau kita nggak langsung dikatakan salah. Kalau Abuya marahin, marah. Kamu itu gimana? Ini kecil ini kamu salah. Gimana ngurusi yang besar-besar itu? Nah, itu menjadikan kita ini tahan banting. Sudah dilatih sama Abuya di sana menjadi tahan banting. Nah, itulah yang diajarkan sama Abuya. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ya tahan banting begitu. Nah, jadi pukulan guru itu kismis mencerdaskan ya. Allahumma amin. Dulu Ami ini ada yang daftar? Sini nanti ustadznya suruh mukul ya. Tahun 90-an Ami itu punya tongkat warnanya coklat itu. Itu kalau membangunkan, jangankan bangunkan, krungu suaranya tek 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 di aula semburat kabeh itu sudah. Cuma julukannya saya baru sadar barusan itu. Teman-teman santri menyebut tongkatnya Ami itu dengan Astor gitu. Astor, namanya coklat. Saya mengira karena warnanya coklat aja, padahal Astor itu kan legi ya. Meskipun dilukup ambek apa namanya? Ambek tongkat, ya rasanya Astor itu. Dan saya kok cuma merasakan satu kali itu, padahal makanya cerdasnya nggak banget itu. Padahal saya nggak salah itu. Baru dipukul, setelah dipukul baru ditanyai. Setelah tahu nggak salah, Ami guyu-guyu ketawa-ketawa itu ya. Berarti salah, gak salah di Astor, apa mana gak? Apa mana salah.